Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huda Hakim. Dan saya Farrozi Bangida Hakim. Saya Nurul Saradewi. Dan saya Rifka Nusrayanjen. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang kode Vigener. Baik, di sini saya Farrozi Bangida Hakim. Saya akan menjelaskan materi dari Vigener Receiver. Vigener Receiver menggunakan angka. Teknik substitusi Vigener Receiver dengan menggunakan angka, yaitu dengan menukarkan huruf dengan angka. Hal ini hampir sama dengan shift cipher. Lanjut, kita memiliki 6 huruf cipher. Jika tukar dengan angka akan menjadi 2, 8, 15, 7, 4, 17 sama dengan cipher. Jika plain text teknik informatika, maka cipher teksnya sama dengan 21, 12, 25, 20 dan seterusnya. Untuk lebih jelas pada apa yang dimaksud dengan hasil dari ini dan jadi seperti ini, saya akan masuk saja ke contoh yang saya telah buat. Baik, ini adalah contoh yang telah saya buat yang memiliki plain text Tremensa, kuncinya Peko. Apa yang dimaksud dengan angka-angka ini tersebut? Di sini untuk metode Vigener Receiver menggunakan angka, kita akan membuat indeks pada huruf. Abjad huruf kan terdapat 26 huruf. Tetapi di sini kita akan memulai dengan indeks 0. Maka A memiliki indeks 0, B1, C2 dan seterusnya. Untuk kuncinya, kunci di sini saya memakai kata Peko, maka kita lihat indeksnya ke nomor berapa. Dengan P indeksnya 15, E4, K10, mana nih? K10, O14, ini dia. Baik, untuk sudah menentukan indeksnya, masuk ke bagaimana kita mengubah plain text ke ciphertext. Untuk lebih ini biar lebih gampang. Baik, kita menentukan huruf pertama pada Tremensa. Tremensa terdapat pada indeks 19, R terdapat pada 17, 4 yaitu E indeksnya 4, M indeksnya 12, E indeksnya 4 lagi, N indeksnya 13, Z indeksnya 25, A indeksnya 0. Maka langkah selanjutnya pada tabel kuncinya. Di sini terdapat hanya 4 huruf, yang berarti maka hanya terdapat 4 indeks. 4 indeks, maka kita masukkan kepada tabel 10, 14. Ini angka tersebut kan dari ini nih, hasil dari kita mengubah huruf ke angka. Terdapat ada kolom yang kosong pada sini. Kita mulai masukkan kembali ke kuncinya. Mulai dari angka pertama, huruf pertama. 15, 4, 10, dan 14 sampai terpenuhi agar dapat mendapatkan ciphertextnya. Langkah selanjutnya pada kolom ini kita jumlahkan angka dari
yang kita ubah kata tremensa dan kuncinya. Kita jumlahkan antara dua ini 19 tambah 15. Yang ini. Hasilnya kan seharusnya 34, bukannya seharusnya 8. Nah, di sini tekniknya kita biar lebih gampang kita buat dulu. Tambah 15 sama dengan 34. Maka hasil dari perjumlahan kan lebih dari abjad huruf, banyaknya huruf kan seharusnya 26. Ini kan kelebihan, maka kita hasil dari yang kita jumlahkan 34 dikurangi dengan banyaknya huruf, maka hasil yang kita dapatkan yaitu 8. Dan 17 tambah 4 21. Ini 14. Ini lagi ada teks kan 12. 12 ditambahkan 14 sama dengan 26. Nah, di sini hasil dari penjumlahan mendapatkan 26. Memang banyaknya huruf 26, tetapi untuk mengubah indeks kan mulai dari 0. Tidak ada 26, maka kita kurangi dengan banyaknya ini huruf. 26 dikurangi 26, maka 0. Kita isi di sini 0. Di sini 19, 13 tambah 4, 17. 25 tambah 10, 25 tambah 10 kan 35. 25 tambah 10. Kita kurangi dengan 26. Maka hasil 9. Di sini 14. Nah, langkah selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan angka dari hasil perjumlahan, kita lihat dari setiap angka ini di mana letak indeksnya, huruf indeksnya. 8 ke I, 21 itu V, E itu 4, 14, maaf, 14 itu O, 0 itu A, 19 T, 19T, 17 R, 9J,
14. Oh, yap, kita telah berhasil mengubah dari plain text ke ciphertext sesuai ini. Dan untuk mengubah kembali ke dari ciphertext ke plain text, maka langkah pertama, angka dari yang kita dapatkan pada tabel ini kita kurangi dengan kuncinya. Maka kita buat tabel pada ini, kolom ini, dan ini untuk kuncinya. Hasil dari pengurangan ini, oh ya, kenapa 18 dikurang 15 sama dengan 19? 8 kurang 15 sini minus 7. Nah, di sini kenapa 19? Harusnya kan minus 7. Nah, hasil dari pengurangan ini minus 7 kita jumlahkan dengan banyaknya huruf 26. Maka hasilnya 19. Yap, di sini 19 sesuai, dan seterusnya dikurangi semuanya. Kalau melebihi dari kalau hasilnya dapat minus, maka jumlahkan dengan 26. Dan untuk setelah berhasil mendapatkan angkanya, kita mencari letak hurufnya, indeksnya. Di sini 19 sama dengan T, 17 sama dengan R, 4 sama dengan E, 12 sama dengan M, 4 sama dengan E, dan seterusnya. Nah, ini kan kembali nih, kan ini ciphertextnya. Bagaimana kita mengubah dari plain text ke ciphertext, dan sebaliknya dari ciphertext ke plain text. Baik, sudah jelas. Kita masuk ke ada ini kan metode angka. Untuk selanjutnya kita menggunakan bujur sangkar. Pada metode ini kita akan melihat huruf pada plain text dengan kunci. Kuncinya harus disamakan dengan banyaknya huruf pada plain text biar kita mendapatkan semuanya. Untuk huruf pertama kan T dan P. Ini dan ini. Maka kita lihat plain textnya mulai dari sini, dari bagian atas patokannya, dan kunci dari atas ke bawah ke sini, dari A ini kuncinya. Bagaimana kita melihat kunci dan plain textnya dari atas. Untuk huruf pertama kan T berarti kita mulai dari sini, kuncinya P, maka ini berarti mulai dari sini sampai kita patokan, maka mendapatkan I. Itu huruf pertama, yaitu ciphertextnya I, dan kedua R, mulai dari sini kuncinya huruf kedua E, maka dari sini berarti dapat V, huruf kedua V.
dan seterusnya. Seterusnya kan berarti sudah dapat semua nih. Kalau sudah dapat semua, dapat ini nih, sama kan dengan metode angka. Baik, itu saja dari saya, Farulzi Bangidaki, membawa materi dan contoh soal yang saya bawakan. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada teman saya, pemateri selanjutnya, untuk melanjutkan materi yang saya bawakan. Baik, itu saja. Yaitu Vigener Cipher menggunakan bujur sangkar. Vigener Cipher menggunakan bujur sangkar Vigener untuk melakukan enkripsi. Setiap baris di dalam Vigener bujur sangkar menyatakan huruf-huruf ciphertext yang diperoleh dengan Caesar Cipher. Ini adalah tabel bujur sangkar yang dimana bagian atas ini adalah plain text-nya. Kemudian di bagian samping sini adalah kata kunci. Saya akan sedikit memberikan ini contoh dengan plain text-nya, yaitu matematika dengan kata kunci ini susah. Kemudian kita ini cantumkan plain text-nya di tabel yang akan kita cari nilainya. Nilai M yaitu 12, nilai A 0, nilai T 19, nilai E 4, M 12, A 0, ini T 19, I 8, K 10, A 0. Kemudian nilai dari kata kunci. Nilai dari kata kunci yaitu S 18, U 20, S 18, A 0, H 7. Kita masukkan nilai dari kata kuncinya yaitu 18, 20, 18, 0, 7. Dia berulang kembali kata kuncinya yaitu 18, 20, 18, 20, 18, 0, 7. Kemudian hasilnya yaitu ini kita tambahkan ini 18 ditambah 18 ditambah ini 12 ditambah 18, ini hasilnya 30. Kita kurangi dengan ini derajat abjad yang ini berisi 25 abjad. Hasilnya yaitu 5. Kemudian ini 0 ditambah 20, hasilnya 20. 19 ditambah 18 sama dengan 37. Ini dikurangi nilai abjad 25 yaitu 12. Kemudian
Saya langsung saja isi semuanya. 12, 4, 19, 18, 14, 1, 10, 7. Ini nilai dari ini plain text ini kita tambahkan dengan nilai dari kata kunci. Jika nilainya lebih dari nilai abjad, maka kita akan kurangi dengan nilai abjad untuk mendapatkan hasilnya. Yaitu hasil ciphertextnya yaitu ini 5 dengan abjad F, 20 U, 12 M, 12M, 4E, 19T, 18S, 14 O, 1B, 10K, ini 7H. Kemudian jika kita ingin mengubah ciphertext ke plain text, maka kita masukkan kata plain text matematika dengan kata kunci susah. Dengan angka yaitu 18, 20, 18, ini 0, 7. Dengan ciphertextnya yang tadi kita dapat yaitu F, U, M, E, T, S, O, B, K, H. Kita masukkan ini angka dari ciphertext yang kita dapat yaitu 5, 20, 12, 4, 19, 18, 14, 1, 10, 7. Dengan nilai kata kuncinya yaitu 18, 20, 18, 0, 7. Dan berulang lagi 18, 20, 18, 0, 7. Maka hasilnya untuk mendapatkan hasilnya yaitu ini ciphertextnya kita kurangi dengan kata kuncinya untuk mendapatkan hasil. Itu 5 kurang 18. Jika hasilnya minus, maka kita akan tambahkan dengan ini jumlah abjad yaitu 25. Itu hasilnya 12. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mengisi semuanya langsung. 0. Ini 12 kurang 8, 19, ini 4, 1, 10, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
19 12 0 19 8 10 0. Sehingga hasil dari plain text-nya yaitu ini 12 dimiliki oleh abjad M. 0 memiliki abjad A. 19 dimiliki abjad T. 4 dimiliki abjad E. 12 M 0 A 19 T I 8 adalah I 10 adalah K 0 adalah A. Sehingga kita mendapatkan hasil plain text-nya yaitu matematika seperti yang kita cari sebelumnya. Sedikit penjelasan jika untuk mengubah plain text ke hypertext, yaitu hasilnya kita tambahkan, jika lebih maka kita akan kurangkan dengan abjad yang terdapat di sini. Kemudian jika ingin mengubah hypertext ke plain text maka kita tambahkan, jika hasilnya min maka kita akan tambahkan dengan jumlah abjad yaitu 25 abjad sehingga mendapatkan hasilnya seperti ini. Sekian dari ini sekilas dari contoh saya. Ini sekian, terima kasih. Baik, untuk penjelasan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada slide 6. Jika panjang kunci lebih pendek daripada panjang plain text, maka kunci diulang secara periodik. Lalu kemudian, bila panjang kunci adalah M, maka periodenya dikatakan M. Contoh, yaitu saya. Kuncinya itu saya, lalu plain text-nya tidak mau terlambat. Kemudian kunci ini, nah seperti penjelasannya ini, jika panjang kunci lebih pendek ya, artinya cuma menggunakan kata saya di sini lebih pendek, maka kuncinya itu diulang secara periodik. Nah seperti ini. Ini latihan pada slide 6. Saya sudah siapkan jawabannya dalam bentuk PDF. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan jawabannya. Di sini plain text-nya yaitu tidak mau terlambat. Nah, di sini saya sudah tuliskan tidak mau terlambat. Kemudian ini adalah nilai. Nilainya yaitu didapat dari T ini, kita lihat berada di angka berapa, yaitu 19. Kemudian I itu berada di angka 8. Nah, D ini berada di angka ketiga. Lalu kemudian A berada di angka 0. Setelah itu K berada di angka 10. M berada di angka 12. A berada di angka 0. U berada di angka 20. Kemudian T berada di angka 19. Lalu E berada di angka 4. Kemudian R ini berada di angka 17. Ini ya. Lalu L berada di angka 11, A berada di angka 0, kemudian M berada di angka 12, B berada di angka 1, lalu A ini berada di angka 0, kemudian T berada di angka 19. Kita taruh nilainya di sini. Di bawah nilai ada
kunci. Kuncinya yaitu kita ubah ke dalam bentuk angka. Ini kuncinya itu sudah diulang secara periodik, yaitu menggunakan kata saya diulang sampai sebanyak huruf seperti ada pada plain text. Nah, kemudian kita ubah ke dalam bentuk nilai ya. Tidak perlu kita tuliskan lagi kuncinya yaitu apa. Kita langsung saja tuliskan di sini angkanya. Nah, huruf S ini berada di angka berapa? Huruf S itu berada di angka 18. Maka dari itu di sini kita tulis 18. Lalu A ini berada di angka 0. Kemudian kita taruh di sini 0. Lalu setelah itu Y ini berada di angka berapa? 24. Lalu 0 ini berada di angka A. Nah, lalu kemudian diulang secara terus-menerus seperti itu. Secara terus-menerus yaitu 18 0 24 0 18 0 24 0, karena huruf yang ada di sini itu bisa kita cari angkanya di dalam sini. Ya. Nah, setelah kita sudah buat seperti ini, kemudian kita taruh hasilnya. Hasilnya yaitu kita ubah ke dalam bentuk ciphertext menggunakan penjumlahan. Nah, 19 ditambah dengan 18 hasilnya 37. 37 itu sudah terlalu besar dari huruf-huruf yang ada di sini. Maksudnya huruf-huruf di sini semua ada 26. Tetapi di sini kenapa ada 25? Karena kita mulai dari angka 0. Jika kita mulai huruf A ini dimulai dari angka nomor 1, maka Z ini berakhir dengan angka 26. Maka dari itu, kenapa hasilnya 11 kita tidak taruh 37? Karena 37 itu dikurangi dengan huruf yang ada pada ini. Semua angka yang ada pada huruf ini. Maksudnya bukan semua angka ya, tetapi 1, 2, 3 itu sampai 26 ya. Sini seharusnya 26 karena kita mulai dari angka 0 ini, makanya di sini ditaruh 25. Nah, maka dari itu 19 ditambah dengan 18 itu 37. 37 dikurang dengan 26 hasilnya 11. Lalu kemudian 8 ditambah 0 sama dengan 8. 3 ditambah 24 sama dengan 27. 27 dikurang dengan 26 itu hasilnya 1. Lalu 0 dikurang dengan 0, ditambah ya, maksudnya ditambah, maaf. 0 ditambah dengan 0 sama dengan 0. 10 ditambah dengan 18 yaitu 26. 10 ditambah 18 28. Nah, 28 dikurang dengan 26 hasilnya 2. Kemudian 12 ditambah dengan 0 hasilnya tetap 12. 0 ditambah 24 hasilnya 24. 20 ditambah dengan 0 sama dengan 20. 19 ditambah dengan 18 hasilnya 37. 37 dikurang dengan 26. 26 sama dengan 11. 4 ditambah 0 sama dengan 4. 17 ditambah 24. 17 ditambah 24 itu berapa ya? 17, 24, 31 ya. 31. 17 ditambah 24 41 ya, 41 dikurang dengan 26 hasilnya 15. Nah, lalu kemudian 11 ditambah dengan 0 hasilnya 11.
0 ditambah dengan 18 sama dengan 18, 12 ditambah 0 sama dengan 12, sampai seterusnya. Ini dijumlahkan. Nah, lalu C ini yaitu ciphertext. Seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa yang ini diubah ke dalam bentuk ciphertext menggunakan penjumlahan. Maka dari itu semua nilai sudah kita temukan. Makanya 11 ini kita lihat. 11 ini berada di huruf apa? Yaitu L. Maka dari itu kita taruh di sini L. 8 itu berada di huruf apa? 8 itu berada di huruf I. Maka dari itu kita taruh di sini huruf I. Lalu 1 itu berada di huruf apa? B. Nah, maka dari itu di sini kita taruh B. Lalu 0 ini berada di angka berapa? Maksudnya 0 ini berada di huruf apa? Di huruf A. Maka dari itu di sini kita taruh A. Sampai seterusnya kita lihat ini itu berada di angka berapa? Angka-angka ini itu berada di huruf apa? Lalu kemudian kita taruh hurufnya itu di bagian ciphertext ini. Nah, setelah kita sudah temukan ciphertextnya, nah langkah berikutnya yaitu ciphertextnya itu huruf-huruf ini kita ubah lagi ke dalam bentuk angka, yaitu 11, 8, 1, 0, 2, 12, 24, 20, 11, 4, 15, 11, 18, 12, 25, 0, dan 11. Nah, lalu kemudian kita taruh kuncinya di bagian bawah. Kunci yang ini ya. Angka-angka ini kita taruh di bagian bawah. Lalu ini kita ubah lagi ke dalam plain text. Ke dalam plain text menggunakan pengurangan. Lalu hasilnya kita taruh di bagian sini. Ini semua dikurangi, lalu hasilnya kita taruh di bagian sini. Ketika kita sudah ditemukan hasilnya, lalu kita ubah ke dalam plain text. 7 ini itu hasil dari pengurangan ini. Kemudian kita lihat 7 ini berada di huruf apa? Di huruf H. 8 ini berada di huruf apa? Huruf I. Kemudian 23 ini berada di huruf apa? Di huruf X. Sampai dengan seterusnya. Ya mungkin bisa dipahami ya. Karena ini ya mungkin kalau kita sudah mengerti mungkin bisa dikatakan mudah. Nah, baik, saya hanya bisa menjelaskan sampai sini. Untuk slide ke-7 akan dijelaskan oleh forum kami. Baik, saya akan melanjutkan pada slide selanjutnya, materi slide untuk slide selanjutnya, yaitu pada slide ke-7. Nah, di sini ada gambar dari tabel bujur sangkar Vigener code atau kode Vigener. Nah, untuk merubah plain text menjadi ciphertext, kita membutuhkan kunci. Pada baris paling atas ini adalah baris plain text paling atas. Nah, sedangkan pada baris paling kiri adalah baris kunci. Paling kiri adalah baris kunci. Jadi untuk merubah plain text menjadi ciphertext kita membutuhkan kunci ini. Nah, untuk caranya kita langsung saja. Di sini kan gambar 4.3 enkripsi huruf T dengan kunci F, yang dimana kita melihat pada baris plain textnya itu T. Nah, ini T ini kita melihat dengan S. Nah, kita bisa untuk merubah menjadi ciphertext, kita bisa membuat persimpangan dari kunci ke plain text atau dari plain text ke kunci untuk tabelnya. Jadi kita bisa mulai dari S ke T atau dari T ke S. Karena ini bakal berakhir di persimpangan L. Yang dimaksud dengan persimpangan yaitu akhir atau sudut daripada tabel, yaitu kedua titik ini bertemu di mana. Nah, di sini kan bertemunya di huruf L ini. Sebentar saya tandai. Di huruf L ini. Nah, ini. Jadi ini yang dimaksud dengan persimpangan. Jadi huruf pertama dari ciphertext untuk plain text-nya T adalah huruf L. Baik, selanjutnya hasil enkripsi seluruhnya adalah sebagai berikut.
plain text tidak mau terlambat, kuncinya saya. Nah, di sini kenapa kuncinya ditulis berulang kali? Karena kuncinya ditulis untuk memenuhi banyaknya huruf yang ada pada plain text tersebut. Di sini kan plain text memiliki sekitar 17 huruf. Nah, sedangkan kuncinya hanya memiliki 4 huruf. Untuk memenuhi huruf dari banyaknya plain text tersebut, kita menulis sebanyak tambahannya 13, jadi semuanya 17. Selanjutnya, ciphertext dari plain text tersebut adalah LIBA CMYU LEPL SMZAL. Pada dasarnya, setiap enkripsi huruf adalah kaisar cipher dengan kunci yang berbeda-beda. Nah, di sini ada C dalam kurung T sama dengan T tambah S mod 26 sama dengan L. Mod itu adalah sisa bagi ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan ini. Kalau rumus awalnya itu seperti ini. Sebenarnya C ini adalah ciphertext, biasanya dilemakan dengan CI, terus dalam kurung PI, sama dengan PI ditambah PI ditambah dengan KI. KI ini adalah kunci ya. Terus dibagi mod 26. Gini, mod 26. Nah, hasilnya bakal sama saja huruf L, tetapi untuk contoh ini sudah langsung ditulis dengan hurufnya. Yang dimaksudkan sudah langsung ditulis dengan hurufnya yaitu di sini. Di sini kan PI-nya plain text huruf pertama kan T. Ini T. Terus untuk huruf yang pertama untuk kuncinya adalah S. Jadi T ditambah S mod 26 sama dengan L. Atau kita bisa memakai cara untuk tabel bujur tadi, hasilnya tetap sama, itu L juga. Baik, untuk lebih memahami cara kerjanya, kita langsung masuk saja ke soal. Di sini ada plain text G striker. Kuncinya adalah wolf. Yang dimana untuk sudah seperti yang saya bilang tadi, karena plain text hurufnya lebih banyak dibandingkan dengan kunci, maka kuncinya akan ditulis berulang kali sebanyak jumlah huruf plain text tersebut. Tetapi sebelum itu kita mencari dulu indeks dari kunci tersebut. Nah, di sini kan ada wolf. Kita cari dulu untuk wolf nih indeksnya berapa. Cara mencari indeks kita melihat dari deretan abjad. Abjad semuanya ada 26. Di sini kita mulai dari 0 sampai 25, tetapi hasilnya tetap 26. Hanya saja kita mulai dari indeks ke 0. Di sini untuk wolf, untuk W indeksnya ada 22, untuk O indeksnya 14, untuk L indeksnya 11, dan untuk F indeksnya 5. Nah, setelah itu kita tulis di sini plain text G striker G, Y, S, T, R, dan seterusnya. Kita masukkan nilainya. Untuk nilai G kita lihat di tabel deretan abjad ini. Untuk G 6, untuk Y 24, untuk S 18, untuk T 19, untuk R 17, untuk Y lagi 24, untuk K 10, untuk E 4, dan untuk R tadi 17. Nah, selanjutnya untuk kuncinya kita tulis berulang lagi 22, 14, 11, 5. Kita tulis berulang untuk memenuhi blok ini, tabel ini 22, 14, 11, 5, 22. Selanjutnya untuk menemukan hasilnya kita tambahkan dari tabel nilai dan tabel kunci tersebut. Untuk merubah, ingat ya, untuk merubah plain text ke ciphertext kita tambahkan angkanya. Sedangkan dari ciphertext kita rubah ke plain text, kita kurangkan angkanya. Jadi di sini 6 ditambah 22 yaitu 28. Nah, karena nilainya lebih dari banyaknya abjad yaitu 26, maka kita kurangkan dengan banyaknya abjad tersebut. Jadi 28 dikurang 26. 28 dikurang 26 hasilnya kan 2. Jadi kita tulis sini 2. Selanjutnya masuk ke 24 ditambah 14. 24 ditambah 14 itu 38. Nah, karena lebih juga kita kurangkan. Jadi 38 dikurang 26 hasilnya 12. Selanjutnya 18 ditambah 11 hasilnya 29. Karena lebih kita kurangkan lagi hasilnya
3. Selanjutnya untuk 19 ditambah 5. 19 ditambah 5 hasilnya 20. 19 tambah 5 hasilnya 29. 19 tambah 5 hasilnya 24. Selanjutnya untuk 17 ditambah 2 ini hasilnya adalah 39. Nah, karena lebih kita kurangkan 39 kurang 26 hasilnya adalah 13. Selanjutnya 24 ditambah 14. 24 ditambah 14 itu 38. Karena lebih kita kurangkan hasilnya 12, 10, 21, 4, 9. Sini 17 tambah 22 39 kurang 26 13. Nah, maka hasil dari ciphertext dari plaintext ini kita lihat di sini untuk ciphertextnya. Kita lihat untuk huruf yang indeksnya 2 adalah C, berarti kita tulisin C. Selanjutnya untuk 12 ada M, 3 ada D, 24 ada Y, 13 ada N, 12 ada M, 21 ada V, 9 ada J, dan 13 ada N. Nah, jadi plaintext, hasil dari plaintext GStriker ciphertextnya adalah CMDYN MVJN. Selanjutnya kita coba untuk mengubah dari ciphertext. Nah, di sini untuk mempermudah kita tinggal copy nilainya saja. Nah, untuk menemukan hasil dari untuk merubah ciphertext menjadi plaintext, kita kurangkan tabel dari nilai ciphertextnya dengan kuncinya. Jadi 2 dikurang 22 hasilnya min 20. Karena hasilnya negatif, maka kita tambahkan dengan banyaknya abjad, yaitu 26. Jadi min 20 ditambah 26 hasilnya 6. Karena itu sama saja dengan 26 dikurang 20. Ingat operasi matematika. Nah, hasilnya 12 dikurang 14. Hasilnya min 2 tambah 26 hasilnya 24. Tulis lagi 3 kurang 11 min 8 tambah 26 18. Selanjutnya 24 kurang 5 19. 13 kurang 22 min 9 tambah 26 17. Selanjutnya ada 12 kurang 14 min 2 26 kurang 2 24. 21 kurang 11 10. 9 kurang 5 4. 13 kurang 22 min 9 tambah 26 hasilnya 17. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di sini. Pada tabel di sini untuk angka 6-nya berapa? Angka 6-nya G. Terus lagi G, angka 24-nya tadi sudah pasti G. Angka 8, 18 berapa S? Nah, jadi hasilnya ini pasti sama GStriker. Nah, hasilnya pasti sama dengan plaintext semula awalnya. Nah, selanjutnya untuk cara mencari memakai bujur sangkar untuk plaintext GStriker tadi, kita memakai seperti ini. Di sini kita lihat terlebih dahulu mana yang di sini kita lihat terlebih dahulu sesuaikan. Ini kan G pasangannya huruf pertama dari plaintext G. Huruf pertama dari plaintext G itu pasangannya adalah huruf pertama dari kunci, yaitu W. Jadi di sini kita melihat tabel G dan W. Nah, ini G dan tabel W. Nah, kita bisa tarik dari W ke G atau dari G ke W sama saja, karena pasti persimpangannya pasti ada di C. Jadi hasilnya adalah C ini. Nah, hasilnya adalah ini C. Ini C. Selanjutnya untuk huruf selanjutnya yaitu Y dan O. Pasangannya Y dan O. Kita lihat di sini mana tabel Y. Nah, ini. Terus kita tarik ke tabel O, maka persimpangannya adalah M. Maka ciphertextnya untuk huruf kedua adalah M, dan seterusnya. Untuk S dan I juga D, maka hasilnya adalah seperti ini nantinya. Ciphertext hasil dari pencarian plaintext menjadi ciphertext menggunakan bujur sangkar Vigenère, hasilnya adalah ini. CM hasilnya tetap sama tapi beda caranya, yaitu CMDY VJN. Baik, saya rasa itu saja dari penjelasan saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya.
Oke, jadi sekarang kita masuk ke slide 9. Nah, jadi huruf yang sama tidak selalu dienkripsi menjadi huruf ciphertext yang sama pula. Contohnya huruf plain text T dapat dienkripsi menjadi L atau H, dan huruf ciphertext V dapat merepresentasikan huruf plain text H, I, dan X. Hal di atas merupakan karakteristik dari cipher abjad majemuk. Setiap huruf ciphertext dapat memiliki kemungkinan banyak huruf plain text. Pada ciphertext substitusi sederhana, setiap huruf ciphertext selalu menggantikan huruf plain text tertentu. Nah, Vigenère cipher dapat mencegah frekuensi huruf-huruf di dalam ciphertext yang mempunyai pola tertentu yang sama seperti pada ciphertext abjad tunggal. Jika periode kunci diketahui dan tidak terlalu panjang, maka kunci dapat ditentukan dengan menulis program komputer untuk melakukan exhaustive key search. Nah, jadi saya akan memberi contoh salah satu implementasi Vigenère cipher. Jadi karena teman-teman saya dari yang sebelumnya itu membahas atau menyelesaikan ciphertext-nya tuh Jadi teman-teman saya sebelumnya tuh membahas atau menyelesaikan persoalan ciphertext itu menggunakan ini tabel seperti ini. Nah, dimana karena udah dijelasin sama teman-teman saya pengen jelasinnya dalam bentuk code gitu. Jadi kan kita tahu nih rumusnya Vigenère cipher tuh mana ya, bentar. Vigenère cipher, nah seperti ini. Ini rumus dari Vigenère cipher. Jadi saya akan membuat rumus ini dalam implementasi code dan bakal menyelesaikannya. Jadi contoh kayak gini. Nah, di sini kita punya plain text-nya tuh gigs for gig. Terus keywordnya I use. Dan output ciphertext-nya bakal seperti ini. Kita coba aja langsung. Kita run. Terus kita masukin teksnya gig for gigs. Terus keywordnya itu I use. Nah, kan output ciphernya sama. Dan ini juga bisa kita lihat nih, teman saya sebelumnya tuh ini teknik informatika kan plain text-nya. Terus plain text-nya teknik informatika, terus keywordnya tuh cipher. Oke. Jadi contoh ya. Kita clear dulu. Terus kita run. Nah, terus kita masukin teknik informatika. Terus kita enter, terus keywordnya tuh cipher. Nah, hasilnya tuh ini. Hasil ini kita copy, lihat ya. Hasil ini tuh sama seperti hasil yang ini gitu. Lihat. Kita bisa ini, kayak kita insert text box. Ya, seperti ini. Mana ya? Oke, bentar. Nah, ini kan outputnya nih. Outputnya nih sama seperti output dari punyanya saya menggunakan code gitu. Jadi teman-teman untuk yang nonton bisa nyelesainnya, kalau pengen tahu cara manualnya udah dijelasin sama teman-teman saya gitu. Terus kalau saya jelasinnya yang bentuknya kode gitu. Jadi saya menggunakan bahasa pemrograman Python, terus menggunakan rumusnya yaitu plain text play key
di modulus 26. Nah, ini modulus 26 dan outputnya tuh sama persis. Jadi kita bagi dua aja kayak gini. Nah, mana ya tadi ini. Nah, VM ZU MBVQ ya, jadi sama ya untuk output yang dihasilin. Mungkin segini saja dari saya. Selanjutnya teman saya akan membahas slide berikutnya. Cukup sekian dari saya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Oke, di sini kita lanjut ke slide terakhir. Langsung saja ke materi. Diberikan ciphertext sebagai berikut. Di bawah ini adalah contoh dari ciphertext yang sudah ada. Lanjut saja. Dan diperoleh informasi bahwa panjang kunci adalah P, huruf dan plaintext ditulis dalam bahasa Inggris. Maka running program dengan mencoba semua kemungkinan kunci yang panjangnya 3 huruf. Lalu periksa apakah hasil deskripsi dengan kunci tersebut menyatakan kata yang berarti. Cara ini membutuhkan usaha percobaan sebanyak 26 kali. Oke, itu saja materi dari Cipher Vigenere. Kita lanjut ke contoh soal. Di sini plaintext yang ingin saya masukkan adalah angkatan. Kata kuncinya yaitu 1. Untuk mencari urutan angka dari kunci 1, kita lihat ke deretan abjad. Deretan abjad S yaitu angka 18. Kita masukkan angka 18. A itu berada di 0. Abjad T di angka 19 dan U berada di abjad ke-20. Sebelum kita memasukkan ciphertext-nya, kita harus mengubah plaintext angkatan ke ciphertext. Kita masukkan angkatan G, K, A, D, A, N. Di sini derajat abjad A itu berada di angka 0. N itu berada di 13. G itu berada di angka 6. K berada pada angka 10. A di angka 0 ulang. T berada di angka 19. A di angka 0 dan N berada di angka 13. Di sini di kata kunci kita melakukan perulangan agar memenuhi kata plaintext yang ada pada angkatan. Itu 1 kita masukkan 18, kata S, A 0, T 19 dan U 20. Kita masukkan ulang lagi 18, 0, 19, 20.
Di sini untuk mendapatkan angka ciphertext kita harus mengurangi nilai n dan nilai kunci, menambahkan. Di sini 0 tambah 18 adalah 18, n tambah 13 tambah 0. Di sini 6 tambah 19 25. Sini 10 tambah 20 30. Karena di sini 30 melebihi dari deretan abjad, maka kita kurangi dari jumlah abjad yang ada yaitu 25. Itu 30 kurang 25 yaitu 5. 0 tambah 18 19 tambah 0 19. 0 tambah 19 19. Di sini 13 tambah 20 itu 33, dan seperti yang sudah saya jelaskan yaitu kita harus mengurangi angka abjad, yaitu 33 kurang 25 yaitu 8. Di sini kita akan mencari atau mengubah ciphertext dari angka yang sudah kita jumlahkan di atas. Itu 18 itu berada di angka S, 13 berada pada abjad N, 25 itu berada pada abjad Z, 5 itu berada di angka F, 18 itu berada pada angka S, 19 itu berada pada angka T, dan 11 juga berada pada angka T, dan 8 berada pada abjad I. Kita lanjut ke slide selanjutnya, N. Di sini kita akan memasukkan angka ciphertext yang sudah ditransfer tadi, yaitu S, N, Z, F, S, T, T, dan I. Di sini juga di slide selanjutnya kita juga menemukan abjad S, N, Z, S, N, Z, Z, F, S, T, S, F, T, T, I, T, I. Dan pada slide selanjutnya di sini adalah mengubah ciphertext ke plain text. Di sini kita akan mengubah dari ciphertext ke plain text. Kita masukkan angka dari ciphertext yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu di angka H, di nilai H, yaitu 18, 13, 25, 5, 18, 19, 19, dan 8. Di sini kita akan masukkan kata kunci yang sudah kita tetapkan tadi, itu kata kuncinya 1 dengan nilai menggunakan perulangan 18, 0,
19, 20. Kita lakukan ulang lagi. 18, 0, 19, dan 20. Untuk mengubah ciphertext ke plaintext kita menggunakan pengurangan, yaitu 18 kurang 18 hasilnya 0, 13 kurang 0 13, 25 kurang 19 6, 5 kurang 20 10, 18 kurang 18 0, 19 kurang 0 19, 19 kurang 19 0, 8 kurang 20 13. Sini kita akan masukkan kita ingin mengubah masukkan plaintextnya atau nilai P. Itu nilai A itu nilai 0 itu berada pada abjad A, untuk 13 berada pada abjad N, untuk nilai 6 berada pada abjad G, untuk nilai 10 berada pada K, dan untuk nilai 0 juga berada pada abjad A, untuk nilai 19 berada pada T. Sini angka 0 berada pada abjad A juga, dan terakhir nilai 13 berada pada abjad N. Di sini setelah saya lakukan contohnya, ketika saya mengubah plaintext ke ciphertext menggunakan plaintextnya angkatan dengan nilai N, yaitu 0, 13, 6, 10, 0, 19, 0, dan 13, dan nilai kuncinya 1, yaitu kita menggunakan perulangan karena terdapat 4 abjad, yaitu 18 berada pada S, 0 berada pada A, 19 berada pada T, dan 20 berada pada U. Sini kita menggunakan perulangan, jadi kita ulang lagi. 18, 0, 19, 20. Ini setelah kita ubah dari ciphertext ke plaintext, dia menampilkan hasil yang sama ketika mengubah dari plaintext ke ciphertext. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.